Hai semuanya, kenalin nama aku Naomi Trinovianti, aku dari kelas 12 MIPA 3. Di sini aku mau ngebahas tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Nah, hak dan kewajiban itu saling berkaitan loh teman-teman. Hubungannya disebut dengan hubungan kausalitas. Jadi, jika seseorang ingin mendapatkan haknya, maka ia harus melaksanakan kewajibannya. Tapi, ada juga loh hak yang dapat diperoleh seseorang karena kewajiban yang dipenuhi oleh orang lain. Contohnya adalah, kita sebagai murid, kita memiliki hak untuk mendapatkan ilmu. Nah, hak yang kita peroleh itu dikarenakan guru yang melaksanakan dan memenuhi kewajibannya dengan mengajar. Nah, pada tahun 2020 sampai 2021 ini, Indonesia sedang terkena wabah COVID-19. Banyak masyarakat yang harus dirawat di rumah sakit dan banyak juga yang meninggal karena terpapar virus COVID-19 ini. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan protokol kesehatan yang harus kita taati. Nah, protokol kesehatan itu adalah 3M. Yang pertama, memakai masker. Setiap masyarakat diwajibkan memakai masker saat keluar rumah. Yang kedua, menjaga jarak atau tidak berkerumun. Setiap masyarakat tidak diperbolehkan berkerumun karena dapat mempercepat penularan COVID-19. Yang ketiga adalah mencuci tangan. Setiap masyarakat diwajibkan untuk mencuci tangan sebelum dan sesudah memegang sesuatu. Nah, masih banyak nih teman-teman yang melanggar protokol kesehatan. Oleh karena itu, kasus COVID-19 di Indonesia ini meningkat sangat cepat. Oleh karena itu, pemerintah memberlakukan PPKM darurat atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat khusus di Jawa dan Bali. Nah, contoh-contoh kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban pada saat PPKM darurat adalah: yang pertama, tidak memakai masker. Di kehidupan sehari-hari, kita sering banget lihat orang yang tidak memakai masker nih. Nah, ini merupakan salah satu kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban karena orang yang tidak memakai masker ini tidak memenuhi kewajibannya untuk memakai masker dengan baik dan benar. Ia juga telah melanggar hak orang lain karena ia dapat menularkan virus COVID-19. Yang kedua, berkerumun. Di kehidupan sehari-hari juga, kita masih banyak lihat orang-orang yang berkerumun. Bahkan, masih banyak orang-orang yang berkerumun dengan tidak menggunakan masker. Ini juga salah satu kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban nih teman-teman. Karena orang-orang yang berkerumun tidak memenuhi kewajibannya untuk tidak berkerumun dan juga mereka melanggar hak orang lain karena dapat menularkan virus COVID-19. Yang ketiga, ada toko non-esensial yang masih dibuka. Nah, toko non-esensial itu adalah toko yang tidak menjual kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari. Contohnya kayak toko perhiasan, toko mainan, toko baju, dan yang lain-lain. Nah, saat PPKM darurat ini, toko-toko non-esensial itu nggak boleh buka, tapi masih banyak toko-toko non-esensial yang maksa untuk buka. Nah, oleh karena itu banyak banget kasus toko non-esensial yang dipaksa untuk tutup. Kenapa sih harus ditutup? Soalnya gini teman-teman, jadi ketika toko non-esensial dibuka, pastinya kan pembeli dan penjual itu bertemu secara langsung. Nah, ketika pembeli dan penjual bertemu secara langsung, itu dapat terjadi penularan virus COVID-19. Jadi, toko ini tuh tidak memenuhi kewajibannya dan juga ia telah melanggar hak milik orang lain. Dari kasus-kasus tersebut, kita dapat simpulkan bahwa penyebabnya yang pertama adalah sikap egois. Masih banyak masyarakat yang mementingkan diri sendiri. Misalnya, mereka tidak mau memakai masker karena mereka merasa sesak, jadi mereka tidak terlalu mempedulikan orang lain. Yang kedua, ada terdapat kesenjangan sosial atau ekonomi. Jadi di kehidupan sehari-hari itu aku masih lihat banyak orang-orang yang kekurangan di ekonomi, jadi mereka tidak dapat membeli masker. Sehingga mereka tidak memakai masker saat keluar rumah, tapi mereka masih harus keluar rumah karena mereka harus mencari nafkah. Yang ketiga itu ketidaktegasan aparat hukum. Menurut aku masih banyak sanksi yang menurutku tidak terlalu berat, sehingga sang pelaku tidak jera dan melakukan lagi pelanggaran tersebut. Yang terakhir adalah adanya kesempatan untuk melakukan pelanggaran. Masih banyak nih teman-teman orang yang mencuri-curi kesempatan untuk melakukan pelanggaran tersebut. Misalnya orang ini
Ia memperhatikan sekitar, apakah ada orang yang memperhatikan dia atau tidak. Ketika tidak ada orang yang memperhatikan dia akan membuka masker atau tidak memakai masker. Sekian dari aku, mohon maaf bila ada kesalahan atau ada yang kurang jelas. Jangan lupa untuk taati protokol kesehatan agar pandemi ini segera berakhir. Terima kasih.